Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa sih kolonialisme dan perlawanan Indonesia. Perkenalkan, saya Anastasia Nuristi dari siswa 11 TAV2. Selamat menyimak. Kolonialisme adalah usaha suatu negara untuk menguasai dan menjajah daerah lain dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam, perdagangan, dan tenaga kerja demi keuntungan negara penjajah. Imperialisme adalah politik atau sistem untuk menguasai bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Latar kedatangan bangsa Eropa. 1. Faktor utama. 3G. Gold, mencari kekayaan. Glory, mencari kejayaan. Gospel, menyebarkan agama. 2. Faktor pendukung. A. Penemuan bidang teknologi. B. Membuktikan bahwa bumi bulat. C. Pengaruh imigran Portugis dan Spanyol. 3. Faktor pemicu. Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman pada tahun 1453, dan pedagang Eropa menjelajah ke timur. Kedatangan bangsa Eropa, bangsa Portugis, pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 Afonso menaklukkan Malaka. Bangsa Spanyol, pada tahun 1521 Del Cano tiba di Maluku. Bangsa Belanda, pada tahun 1596 Hotman tiba di Ambon. Bangsa Prancis, pada tahun 1795 Daendels ke Pulau Jawa. Bangsa Inggris, pada tahun 1814 Raffles tiba di Pulau Jawa. Belanda pada masa VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda untuk mengelola tata niaga rempah-rempah dan memenangi persaingan dengan kongsi-kongsi dagang asing. Beberapa kebijakan VOC: memonopoli perdagangan rempah, menerapkan ekstirpasi. Masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800. Setelah VOC bangkrut, sistem tanam paksa, kulturstelsel, pada tahun-tahun 1830 sampai tahun 1870 kebijakan. Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi, teh, tebu, dan nila. Dampak: masyarakat yang kemiskinan dan kelaparan yang meluas. Puncak kekuasaan VOC: memonopoli perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Penindasan ekonomi, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang menguntungkan Belanda. Batavia dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia. Perlawanan awal sebelum abad ke-20. Perlawanan bersifat kedaerahan, dipimpin oleh tokoh karismatik dan mudah dipecah belah oleh Belanda. Contoh perlawanan: 1. Patimura, perang Patimura di Maluku tahun 1817-2. Diponegoro, perang Jawa tahun 1825, 1830-3. Tauku Umar dan Cut Nyadin, perang Aceh tahun 1873 sampai tahun 1904. 4. Sisingamangaraja 12 sama dengan perang Toba tahun 1878 sampai tahun 1907. Kebangkitan Nasional, organisasi pergerakan Budi Utomo 1908. Organisasi modern pertama, bergerak di bidang sosial dan pendidikan, Sarekat Islam 1912. Organisasi massa dengan basis agama dan ekonomi, Partai Nasional Indonesia PNI 1927. Dipimpin oleh Soekarno, berfokus pada kemerdekaan politik, Indische Partij 1912. Organisasi yang berani menuntut kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tempat: Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Tokoh utama: 1. Ir. Soekarno. 2. Dr. Muhammad Hatta. Puncak kemerdekaan Indonesia setelah perjalanan panjang melawan penjajah. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat bagi diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.